warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, saya Herawati. Saya bertugas di BPSDM Provinsi Sumatera Utara sebagai widyaswara ahli utama. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran untuk mata pelatihan perencanaan kegiatan pelayanan publik yang merupakan salah satu mata pelatihan dari agenda ketiga, yaitu agenda pengendalian pekerjaan pada kurikulum pelatihan kepemimpinan pengawas. Strategi pembelajaran ini akan membahas tentang overview pembelajaran, rencana pembelajaran yang meliputi alokasi waktu dan metode pembelajaran untuk setiap materi, strategi evaluasi peserta, dan penjelasan singkat terkait materi dan submateri pokok. Besar harapan saya, semoga strategi pembelajaran ini dapat membantu para peserta dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Untuk kelancaran proses pembelajaran, marilah kita berkomitmen untuk beberapa hal. Yang pertama adalah silentkan HP. Yang kedua adalah proaktif di dalam pembelajaran. Yang ketiga, fokus kepada materi pembelajaran. Yang keempat adalah tepat waktu. Yang kelima, membangun teamwork. Dan yang terakhir adalah saling menghargai. Adapun deskripsi singkat mata pelatihan perencanaan kegiatan pelayanan publik ini adalah untuk membekali peserta dengan kemampuan merencanakan kegiatan pelayanan publik melalui penyusunan dan pengorganisasian tahapan-tahapan kegiatan pelayanan publik berdasarkan hasil identifikasi unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Lebih lanjut, hasil belajar yang diharapkan adalah peserta mampu yang pertama merencanakan kegiatan pelayanan publik. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur yang terlibat. Yang ketiga, penetapan tim pelaksana kegiatan. Variasi bahan ajar yang digunakan diantaranya adalah pertama, modul, kedua, peraturan-peraturan yang terkait, ketiga, bahan tayang, keempat, studi kasus, dan yang kelima adalah video ataupun film-film pendek. Materi pembelajaran akan dibahas menjadi 4 materi pokok yang dibagi ke dalam 6 sesi. Materi pokok pertama adalah kegiatan pelayanan publik organisasi. Materi kedua adalah pengelolaan sumber daya dan penyusunan tim pelaksana. Materi ketiga adalah pemetaan peran dan strategi komunikasi terhadap pemangku kepentingan ataupun stakeholder. Materi keempat adalah penyusunan surat keputusan tim pelaksana. Rincian materi dapat dilihat sebagaimana slide berikut ini. Metode pembelajaran yang digunakan diantaranya adalah pertama, ceramah interaktif, yang kedua adalah brainstorming, yang ketiga adalah penugasan, yang keempat adalah pemutaran video ataupun film pendek, yang kelima adalah diskusi kelompok, dan yang terakhir adalah pemaparan ataupun presentasi dari masing-masing kelompok. Nilai evaluasi untuk para peserta adalah melalui pertama, nilai asesmen, baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, antusias daripada masing-masing peserta di dalam memperhatikan paparan narasumber ataupun fasilitator. Dan yang ketiga adalah aktif di dalam diskusi, baik di dalam bentuk pertanyaan ataupun klarifikasi. Sebagai langkah awal pembelajaran ini, saya akan memperlihatkan gambaran pelayanan publik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dengan berbagai anekdot yang dikeluhkan oleh masyarakat seperti slide yang ditayangkan. Dan sebagai pelengkap modul, saya juga akan memperlihatkan video gambaran pembelajaran yang isinya adalah kondisi pelayanan publik di Indonesia, yang video tersebut nantinya akan berdurasi sekitar 3 menit.
Setelah para peserta menonton video, kami mengharapkan agar masing-masing peserta dapat membahas isi yang terkandung di dalam video tersebut untuk dibahas secara berkelompok. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita sampai pada materi pokok yang pertama, yaitu kegiatan pelayanan publik organisasi, yang akan membahas 5 submateri dalam waktu 60 menit. Submateri pertama yang akan kita bahas adalah fungsi pelayanan dalam birokrasi. Untuk pendalaman materi ini, kita juga akan membahas beberapa substansi terkait seperti definisi tentang pelayanan publik, fungsi birokrasi di dalam pelayanan publik, kemudian materi-materi terkait lainnya. Evaluasi pembelajaran untuk submateri ini, kami akan memberikan pertanyaan lisan kepada setiap peserta seputaran fungsi pelayanan publik birokrasi sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Submateri kedua adalah jenis-jenis pelayanan publik. Pada submateri ini, peserta diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kondisi pelayanan publik di Provinsi Sumatera Utara untuk masing-masing jenis pelayanan. Submateri ketiga, kita akan membahas paradigma good governance. Paradigma ini menggambarkan interaksi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabel, dan partisipatif, saling memberikan kontribusi dan penilaian secara terintegrasi untuk tujuan perbaikan menuju good governance. Untuk pendalaman materi, kita juga akan membahas prinsip-prinsip pokok paradigma governance. Pada submateri keempat akan dibahas pola penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk pendalaman materi, kita juga akan membahas yang pertama adalah pengertian pola penyelenggaraan pelayanan publik. Yang kedua, faktor pendukung ataupun unsur-unsur pendukung. Pembahasan pola penyelenggaraan pelayanan publik pada submateri ini dengan mempedomani Permen Pan RB nomor 63 tahun 2003. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta pelatihan, kita sampai pada submateri kelima, yaitu perencanaan kegiatan pelayanan publik. Untuk pendalaman submateri ini, kita akan juga membahas yang pertama adalah definisi pelayanan publik. Yang kedua adalah fungsi perencanaan. Yang ketiga adalah unsur-unsur perencanaan publik. Yang keempat adalah sifat-sifat perencanaan publik. Dan yang kelima adalah proses perencanaan yang terdiri dari 5 tahapan, mulai dari tahapan identifikasi kelompok masyarakat yang akan kita layani sampai pada identifikasi sumber daya yang kita butuhkan. Sebagai bahan evaluasi pembelajaran pada submateri ini, kami nantinya akan memberikan asesmen secara tertulis kepada peserta. Pada materi pokok yang kedua, yaitu pengelolaan sumber daya dan penyusunan tim pelaksana, sesi ini akan membahas 4 materi dalam waktu 2 kali 45 menit. Submateri pertama adalah sumber daya pelayanan publik. Hal ini berisikan pengenalan dan pemahaman sumber daya dari masing-masing sumber daya di dalam manajemen pelayanan publik. Submateri kedua adalah konsep mobilisasi sumber daya. Submateri ketiga adalah membahas mekanisme pengelolaan sumber daya. Dan submateri keempat adalah menyusun tim pelaksana. Di sini akan dijelaskan secara rinci prosedur dan unsur-unsur yang harus dipenuhi di dalam penyusunan tim pelaksana. Mulai dari susunan keanggotaan, perencanaan struktur organisasi, dan uraian tugas. Sebagai bahan evaluasi pada submateri ini, peserta akan menjawab pertanyaan-pertanyaan lisan dan dilanjutkan dengan diskusi kelompok untuk penyusunan tim pelaksana. Pada materi pokok ketiga akan dibahas
mengenai pemetaan peran dan strategi komunikasi terhadap pemangku kepentingan ataupun stakeholder. Dengan durasi waktu 2 kali 45 menit, kita akan membahas 4 submateri. Submateri yang pertama adalah definisi stakeholder. Hal ini perlu dipahami peserta sebelum melangkah kepada seksi pengelolaan stakeholder lebih lanjut. Yang kedua adalah identifikasi dan pemetaan stakeholder. Dalam submateri ini akan dibahas secara detail langkah-langkah pemetaan, ada 3 langkah pemetaan, dan kemudian dilanjutkan dengan teknis analisis stakeholder yang bertujuan untuk mengetahui kompleksitas hubungan stakeholder dengan perspektif yang berbeda. Teknis analisis yang akan kita gunakan adalah teknis analisis 4 kuadran yang hasilnya akan diperoleh 4 kelompok stakeholder. Yang ketiga adalah analisis peran dan kepentingan stakeholder. Hasil dari analisis peran ini dapat kita gunakan untuk mendukung peningkatan kualitas kegiatan pelayanan publik. Yang keempat adalah strategi komunikasi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa strategi merupakan salah satu unsur yang penting di dalam proses pelayanan publik. Apalagi bila kita kaitkan dengan peran pejabat pengawas sebagai law manager level, harus berhadapan langsung dengan masyarakat di dalam memberikan pelayanan. Tentunya teknis komunikasi ataupun strategi komunikasi yang baik harus dipahami. Ada 6 strategi komunikasi yang akan kita diskusikan dengan harapan dapat diterapkan oleh peserta untuk berkomunikasi dengan para stakeholder. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta yang saya hormati, materi pokok keempat ataupun yang terakhir adalah penyusunan keputusan tim pelaksana yang akan disampaikan dalam waktu 2 kali 45 menit. Submateri yang akan dibahas adalah yang pertama, bentuk naskah dinas tim pelaksana kegiatan yang akan menguraikan naskah dinas penugasan dan naskah dinas penetapan. Berikut teori dan contoh-contoh. Yang kedua adalah penyusunan keputusan tim pelaksana kegiatan. Pada akhir sesi kelima ini, saya akan memberikan tugas kepada para peserta untuk menyusun keputusan pelaksana kegiatan pelayanan publik dan akan dibahas bersama-sama di dalam kelompok. Dan setelah itu kami minta agar masing-masing kelompok mempresentasikan hasil pembahasan di dalam kelompoknya. Saat ini sampailah kita pada sesi ke-6 ataupun sesi terakhir. Sesi penutupan dengan alokasi waktu 1 kali 45 menit. Pada sesi ini, saya akan menyampaikan rangkuman yang merupakan refleksi pembelajaran dari keempat materi pokok dan dilanjutkan dengan evaluasi dalam bentuk asesmen tertulis kepada para peserta. Ini adalah post-test ataupun evaluasi terakhir. Demikianlah strategi pembelajaran ini kami sampaikan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan pihak-pihak terkait. Semoga tayangan ini bermanfaat. Sebelum berpisah, saya akan menyampaikan petuah dari salah seorang ulama. Awalilah setiap pekerjaan dengan perencanaan yang baik. Karena gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Terima kasih. Sampai berjumpa pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.